Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Marwah Daud Sedamirah, Nadia Nur Aini, Sabila Anjani, dan Fahriza Sauma Arfani akan mempresentasikan materi tentang manajemen jasa-jasa bank. Apa yang disebut jasa? Jasa bank adalah semua kegiatan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga yang memperlancar pembayaran transaksi perdagangan, fungsi bank sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang, serta fungsi bank yang memberikan jaminan kepada nasabah-nasabahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan keuntungan kepada bank, dalam bentuk keuntungan finansial maupun non-finansial. Fungsi bank yang pertama, jasa bank dalam rangka melancarkan pembayaran transaksi perdagangan, dan jasa bank dalam rangka melancarkan peredaran uang. Jasa bank dalam pembayaran transaksi perdagangan. Ada perdagangan dalam negeri. Cara pembayaran transaksi. Yang pertama, menerbitkan cek atau bilet giro. Yang kedua, menerbitkan bilet giro. Yang ketiga, setor dana ke rekening penjual. Dan yang terakhir, transfer dana ke rekening penjual. Kemudian ada perdagangan luar negeri. Problematika yang dihadapi perdagangan internasional. Yang pertama, geografis. Dalam perdagangan internasional, letak kedudukan penjual dan pembeli dibatasi oleh lautan yang sangat luas. Yang kedua, hukum dan politik. Setiap negara memiliki hukum dan politik yang berbeda-beda, dan juga memiliki perbedaan peraturan dalam perdagangan. Yang ketiga, bahasa. Bahasa setiap negara berbeda-beda, sedangkan bahasa internasional adalah bahasa Inggris yang tidak semua pihak dapat menguasainya dengan baik. Yang keempat, mata uang. Mata uang negara di dunia berbeda-beda. Dalam pembayaran, penerima menginginkan mata uang yang berlaku di negaranya. Ini menimbulkan masalah yang serius. Yang terakhir, resiko suatu negara atau country risk. Semakin tinggi country risk suatu negara, akan semakin tinggi pula tingkat resiko tidak terbayarnya transaksi perdagangan yang dilakukan. Hubungan koresponden antara bank-bank di Indonesia dengan bank-bank di luar negeri dapat dilakukan dalam 3 macam cara. Yang pertama, depository koresponden, yaitu suatu hubungan antara bank di dalam negeri dengan bank di luar negeri, di mana bank di dalam negeri memelihara rekening pada bank di luar negeri tersebut. Yang kedua, non-depository koresponden, yaitu suatu hubungan antara bank di dalam negeri dengan bank di luar negeri, akan tetapi bank dalam negeri tidak membuka rekening pada bank di luar negeri. Yang terakhir ada one-side koresponden, yaitu suatu hubungan antara bank di dalam negeri dengan bank di luar negeri tanpa memelihara suatu rekening. Agar supaya hubungan koresponden dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan beberapa macam sarana atau alat-alat kontrol pengawasan yang disebut dokumen pengawasan. Macam-macam kontrol dokumen yang dimaksud terdiri dari 1. List of authorized signature, yaitu buku yang memuat tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani dokumen-dokumen luar negeri, misalnya letter of credit, banker's draft, mail transfer, debit and credit advice, dan surat atau dokumen lainnya. Yang kedua ada list of term and condition, yaitu buku yang memuat di dalamnya tarif-tarif atau biaya-biaya mengenai biaya transaksi debit dan kredit atas suatu rekening, biaya transfer dan reimbursement, biaya dokumentari collection, biaya penerus letter of credit, konfirmasi atas letter of credit, perubahan letter of credit, dan lain-lain. Yang ketiga ada task key arrangement, yaitu suatu hubungan komunikasi antar bank dalam pengiriman perintah atau pemberitahuan yang bagi salah satu atau kedua belah pihak mengandung suatu resiko yang pada umumnya harus dijamin kepastian dan kebenarannya. Yang keempat ada kode-kode. Dalam rangka mengamankan berita-berita yang disampaikan dengan kawat atau telex dan juga untuk menghemat biaya, terdapat beberapa bank yang mengirimkan kode yang akan dipergunakan untuk transaksi tertentu. Misalnya, pembukaan letter of credit, telegraphic transfer, dan lain-lain. Yang terakhir ada spesimen surat-surat berharga. Sebagai tindakan pengamanan beberapa bank di luar negeri, ada yang mengirimkan contoh-contoh surat berharga seperti letter of credit, banker's draft, international money order, dan lain-lainnya. Mekanisme perdagangan internasional. Sesuai dengan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa penjual
dan pembeli telah terjadi kontrak jual beli untuk membeli suatu barang. Untuk merealisir kontrak jual beli tersebut, importir menghubungi bank untuk membuka letter of credit dan perubahan-perubahannya. Ketika bank pembuka letter of credit atau issuing bank di Indonesia menerbitkan letter of credit dan mengirimkannya ke bank di luar negeri yang menjadi korespondennya. Bank penerima letter of credit atau advising bank kemudian melakukan penelitian atas aspek-aspek kebenaran atas letter of credit yang diterima tersebut. Setelah menerima letter of credit tersebut, eksportir akan mengirimkan barang kepada importir sesuai dengan kontrak jual beli dan letter of credit. Setelah mengirim barangnya tersebut, eksportir ini akan melengkapi dokumen-dokumen ekspornya, baik jumlah, isi, dan jenis sesuai dengan permintaan dalam letter of credit tersebut. Apabila dokumen telah lengkap sesuai dengan permintaan dalam letter of credit, eksportir akan menyerahkan dokumen tersebut kepada bank yang mau mengambil alih dokumen atau negosiasi bank. Negosiasi bank kemudian membayar kepada eksportir yang disertai dengan catatan bahwa apabila tagihan tersebut tidak terbayar, maka bank dapat menagih kembali kepada eksportir. Negosiasi bank melengkapi dokumen tersebut dengan warkat tagihan dan kemudian mengirimkannya ke issuing bank. Setelah dokumen tersebut diterima, issuing bank ini akan melakukan penelitian atas dokumen. Apakah dokumen telah lengkap seperti yang diminta dalam letter of credit tersebut? Issuing bank meneruskan dokumen tersebut kepada importir dan meminta segera menyelesaikan pembayarannya. Importir setelah menerima dokumen dan ternyata telah lengkap, kemudian membayar ke bank atau issuing bank sebesar jumlah nilai importir dan biaya-biaya yang timbul dari proses impor tersebut. Selanjutnya ada cara pembayaran perdagangan luar negeri. Cara pembayaran perdagangan luar negeri dipergunakan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembayaran tanpa letter of credit dan pembayaran dengan letter of credit. Pembayaran tanpa letter of credit terdiri dari 1. Advance payment. Advance payment adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh buyer atau pembeli sebelum barang dikirimkan atau dikapalkan, baik untuk seluruh nilai barang maupun untuk sebagian. Hal ini berarti pembeli memberikan kredit kepada penjual. Yang kedua ada open account. Adalah suatu cara pembayaran yang dilakukan oleh buyer kepada seller pada waktu tertentu setelah barang diterima atau dikapalkan. Hal ini berarti seller memberikan kredit kepada buyer. Yang ketiga ada collection atau inkasso. Collection atau inkasso adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh buyer setelah buyer menerima tagihan dari seller. Penagihan dilakukan dengan cara mengirimkan dokumen-dokumen kepada buyer. Yang keempat ada consignment atau konsinyasi. Consignment ini adalah mengekspor barang yang belum terjual, jadi hanya merupakan titipan barang oleh eksportir kepada importir. Selanjutnya, pembayaran dengan letter of credit dalam perbankan terdiri dari 1. Payment. Payment atau pembayaran adalah pembayaran kepada penjual atau eksportir dilakukan oleh bank pembayar atau paying bank di luar negeri yang ditunjuk oleh bank pembuka letter of credit di dalam negeri atau opening bank pada saat eksportir menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta dalam letter of credit tersebut. Lalu yang kedua adalah negotiation atau negosiasi. Negotiation adalah pembayaran kepada penjual atau eksportir dilakukan oleh bank di luar negeri yang bersedia mengambil alih pembayaran terlebih dahulu atas penyerahan dokumen-dokumen dari eksportir. Yang ketiga ada acceptance atau akseptasi. Acceptance adalah pembayaran kepada penjual dilakukan dengan mengaksep vessel berjangka oleh bank di luar negeri. Jangka waktu pembayaran vessel tersebut misalnya 60 hari, 90 hari, atau 360 hari. Lalu ada kredit dokumenter atau letter of credit.
merupakan jaminan pembayaran bersyarat, dalam arti surat jaminan yang diberikan oleh suatu bank untuk membayar kepada penjual atas permintaan pembeli. Bersyarat di sini maksudnya si penjual akan mendapatkan pembayaran jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dalam letter of credit atau kredit dokumenter. Di dalam letter of credit terdapat dua hal pokok yang harus dipahami, yaitu yang pertama ada bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen dan bukan dengan barang. Hal ini berarti bahwa bank hanya berkewajiban untuk membayar berdasarkan dokumen-dokumen yang secara fisik sesuai dengan yang diminta di dalam letter of credit. Yang kedua ada letter of credit merupakan kontrak atau perikatan terpisah dan independen dari sell kontrak. Sell kontrak merupakan perikatan antara buyer dan seller yang menggambarkan kewajiban masing-masing pihak. Jadi walaupun sell kontrak merupakan dasar bagi lahirnya letter of credit, namun persyaratan-persyaratan dalam letter of credit sepenuhnya berdiri sendiri. Bank tidak perlu memperhatikan apakah kedua belah pihak memenuhi persyaratan kontrak atau tidak. Jadi bank akan membayar semata-mata tergantung apakah persyaratan dalam letter of credit itu terpenuhi oleh seller atau belum. Lalu ada unsur-unsur pokok dalam letter of credit. Dalam letter of credit terdapat beberapa unsur pokok, yaitu antara lain substitusi kredit. Substitusi kredit ini diterbitkan oleh opening bank atas permintaan aplikan, dan letter of credit merupakan jaminan pembayaran dari opening bank kepada beneficiary. Sehingga dengan letter of credit tersebut, opening bank menggantikan atau mensubstitusikan kredibilitas aplikan dengan kredibilitas bank yang bersangkutan. Kedua ada jaminan bank untuk membayar. Yang ketiga ada syarat-syarat tertentu. Letter of credit merupakan jaminan pembayaran bersyarat, dalam arti pembayaran akan dilakukan sepanjang beneficiary telah memenuhi persyaratan dalam letter of credit. Yang keempat ada parties atau pihak-pihak yang terlibat dalam letter of credit. Dalam keadaan normal, pihak-pihak yang terkait dalam transaksi letter of credit adalah importir, opening bank, dan beneficiary atau eksportir. Yang kelima ada waktu. Dalam letter of credit pada umumnya terdapat tiga faktor waktu, yaitu tanggal jatuh tempo, tanggal pengalapan terakhir, dan tanggal terakhir penyerahan dokumen. Jasa bank dalam mendukung pembayaran perdagangan. Jasa-jasa bank yang dipergunakan dalam rangka memperlancar pembayaran transaksi perdagangan terdiri dari clearing, inkaso, dan transfer. Clearing merupakan kegiatan penyelesaian warkat-warkat tagihan antar bank yang dilakukan melalui lembaga clearing. Clearing dibedakan menjadi dua, yaitu clearing keluar dan clearing masuk. Clearing keluar merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat clearing dari nasabah untuk diserahkan ke bank dan melalui lembaga clearing untuk ditukarkan dengan dana. Mekanisme kerja clearing keluar. Yang pertama, teller clearing bank. Pihak penerima setoran dari nasabah yang kemudian diserahkan ke petugas clearing untuk dikliringkan dan dibukukan oleh pihak teller clearing. Yang kedua, petugas clearing bank. Mencatat warkat-warkat clearing pada daftar clearing menurut bank dan jumlahkan angkanya. Yang ketiga, pejabat bank. Meminta persetujuan dari pejabat bank agar daftar clearing dan rekapitulasi daftar clearing beserta warkat-warkat yang akan dikliringkan dibawa ke lembaga clearing. Yang keempat, lembaga clearing. Kegiatan di lembaga clearing ini merupakan kegiatan clearing pertama atau clearing penyerahan warkat-warkat clearing. Hasil clearing akan diketahui setelah melakukan clearing kedua, yaitu clearing penyerahan warkat-warkat clearing yang ditolak oleh masing-masing bank. Clearing masuk merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat clearing yang diterima dari bank lain atas beban rekening nasabah yang ditata usahakan di bank yang bersangkutan. Clearing masuk merupakan kelanjutan dari mekanisme kerja clearing keluar.
Mekanisme kerja clearing masuk. Yang pertama, petugas clearing bank menyerahkan daftar clearing dan warkat clearing tersebut kepada pejabat bank untuk diperiksa kebenarannya. Yang kedua, teller clearing bank memeriksa keaslian warkat dan kebenaran penulisan dan tanda tangan. Selanjutnya, memeriksa saldo masing-masing rekening nasabah yang menerbitkan warkat tersebut. Yang ketiga, petugas clearing bank menerima warkat-warkat yang ditolak dan membuat daftar clearing warkat yang ditolak serta membuat rekapitulasi daftar clearing. Yang keempat, lembaga clearing. Kegiatan clearing ini lazim disebut dengan clearing kedua atau pengembangan warkat-warkat yang ditolak. Kemudian, hasilnya diberikan kepada pejabat bank. Apabila sudah cocok, pejabat bank memerintahkan kepada teller clearing untuk melakukan pembukuan secara efektif. Yang kedua, yaitu inkaso, merupakan kegiatan penyelesaian warkat-warkat, cek dan biliet giro, tagihan antar bank di luar wilayah clearing. Inkaso dibedakan menjadi dua, yaitu inkaso keluar dan inkaso masuk. Inkaso keluar merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat dari nasabah yang akan ditagihkan atau diinkasokan ke cabang lain atau bank lain di luar wilayah clearing untuk ditukarkan dengan dana. Mekanisme kerja inkaso keluar. Yang pertama, teller bank. Pihak penerima setoran dari nasabah yang kemudian melakukan pemeriksaan kebenaran pengisian tanda setoran. Dan warkat yang kemudian diserahkan ke petugas inkaso untuk diinkasokan. Yang kedua, petugas inkaso bank mencatat warkat-warkat inkaso pada daftar atau formulir inkaso, menjumlahkan angkanya, serta mengisikan kantor cabang bank tujuan, tanggal pengiriman, dan nomor surat. Yang ketiga, pejabat bank melakukan pemeriksaan atas jumlah warkat dan nilai uangnya, serta kantor cabang bank yang dituju, yang kemudian diserahkan kepada petugas ekspedisi untuk diagenda dan dikirim ke kantor cabang bank tujuan. Inkaso masuk merupakan kegiatan penerimaan warkat-warkat inkaso dari kantor cabang bank yang sama di luar wilayah clearing atas bahan rekening nasabah yang ditetausahakan di bank yang bersangkutan atau bank lain. Mekanisme kerja inkaso masuk. Yang pertama, petugas inkaso bank menerima amplop dari petugas ekspedisi yang berisi daftar inkaso dan warkat-warkat yang diinkasokan, kemudian diadministrasikan, yang kemudian diteruskan ke teller bank. Yang kedua, teller bank memeriksa kebenaran pengisian warkat, cek atau biliet giro, tanda tangan, dan saldo dari rekening nasabah yang menerbitkan warkat, yang kemudian langsung dibukukan. Yang ketiga, petugas inkaso menerima hasil pembukuan dan warkat yang ditolak dari teller bank yang kemudian disalinkan ke pejabat bank untuk dilakukan pengecekan kembali dan tanda tangan sebagai persetujuan. Yang ketiga, transfer atau pengiriman uang merupakan kegiatan penyelesaian permohonan pemindahan uang atau dana dari satu kantor cabang ke bank kantor cabang lainnya. Transfer dibedakan menjadi dua, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. Transfer keluar merupakan kegiatan penerimaan permohonan transfer dari nasabah untuk dikirimkan kepada orang lain yang berada di luar kota atau luar negeri. Mekanisme kerja transfer keluar. Yang pertama, teller bank. Pihak penerima permohonan transfer dari nasabah dan melakukan pemeriksaan kebenaran atas pengisian aplikasi dan jumlah uang yang kemudian dibukukan dan diserahkan ke petugas transfer untuk diperiksa. Yang kedua, petugas transfer bank menambahkan kode-kode dalam transfer tersebut yang kemudian menyerahkan kepada pejabat bank untuk mendapatkan persetujuan.
Yang ketiga, pejabat bank memeriksa aplikasi permohonan transfer dan apabila telah cocok diberikan tanda tangan sebagai persetujuan dan pada saat yang sama memberikan persetujuan transfer pada komputer. Transfer masuk merupakan kegiatan penerimaan pesan atau instruksi transfer dari kantor cabang lain atau bank koresponden di luar negeri untuk diteruskan kepada penerima, baik secara pemindah bukuan maupun secara tunai. Mekanisme kerja transfer masuk. Yang pertama, petugas transfer bank menerima pesan atau instruksi dari bank lain, kemudian melakukan pengkodean. Apabila kode cocok, maka dilakukan administrasi. Selanjutnya, diserahkan kepada pejabat bank untuk mendapatkan persetujuan pembayaran. Yang kedua, pejabat bank melakukan pemeriksaan atas instruksi dari transfer masuk meliputi nama penerima, alamat penerima, nomor rekening yang dituju, jumlah uang, nama cabang pengirim, kode transfer, dan sebagainya, dan menyerahkan kembali ke petugas transfer. Yang ketiga, petugas transfer menyerahkan pemberitahuan tersebut kepada petugas ekspedisi untuk disampaikan kepada penerima. Yang keempat, teller bank. Penerima transfer yang mengambil tunai harus menghubungi teller dengan membawa surat pemberitahuan tentang pengiriman uang dan kemudian teller membayar kepada penerima dengan sejumlah uang yang tercantum. Jasa bank dalam memperlancar peredaran uang. Produk bank yang terkait dengan fungsi memperlancar peredaran uang adalah rekening koran, baik simpanan giro maupun pinjaman. Mekanisme peredaran uang dapat dijelaskan dari dua sisi, yaitu sisi simpanan dan sisi pinjaman. Jasa bank yang terkait dengan fungsi ini antara lain, yang pertama, jasa penerimaan setoran, yaitu penerimaan setoran dilakukan oleh bank setiap hari, baik untuk kepentingan rekening yang dipelihara di kantor cabang yang bersangkutan maupun yang dipelihara di kantor cabang lain. Yang kedua, jasa pencarian dana. Pencarian dana dapat dilakukan setiap saat, baik menggunakan cek maupun biliet giro, baik atas beban rekening giro maupun rekening pinjamannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab terkait manajemen jasa-jasa bank.